warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Randika Trihartawan. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum Islam saya tentang sumber hukum pokok ajaran Islam. Sumber hukum merupakan segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang digunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Dalam ajaran Islam, terdapat sumber hukum pokok yang menjadi pedoman atau rujukan bagi umat Islam. Sumber hukum Islam utama ada 3, yaitu yang pertama Al-Quran, kedua Sunnah, yang ketiga Ijtihad. Berikut penjelasannya. Al-Quran. Dalam buku Ushul Fiqih 1 tahun 2018 karya Rusdaya Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Qur'an dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya." Al-Quran dan hadis merupakan 2 hal pokok dalam ajaran Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam. Karena seluruh bangunan doktrin dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari 2 hal pokok tersebut. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum. Maka bila seseorang ingin menemukan hukum untuk suatu kejadian, tindakan pertama mencari jawaban penyelesaian dari Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum pertama umat Islam yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian Islam. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan, kemudian diikuti oleh orang yang lebih baik perbuatan terpuji maupun tercela. Secara terminologi, ahli fikih dan hadis berbeda memberikan pengertian tentang hadis. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu sesuatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Para ahli fikih, makna sunnah mengandung pengertian suatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak mendapat dosa. Sunnah menurut istilah ahli ushul fikih adalah ucapan Nabi dan perbuatannya dan takrirnya. Jadi sunnah artinya cara yang dibiasakan atau cara yang dipuji. Sedangkan menurut istilah agama yaitu perbuatan Nabi. Perbuatan atau takririnya atau yakini ucapan dan perbuatan sahabat yang beliau diamkan dengan arti membenarkan. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis Rasul merupakan sumber dan hukum Islam setelah Al-Quran. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis ternyata sejak Rasul masih hidup. Sepeninggal beliau, masa Khulafal Rasyidin dan masa-masa selanjutnya tidak ada yang mengingkarinya. Banyak mereka yang tidak hanya memahami dan mengamalkan isi kandungannya, tapi juga menghafal, memelihara, dan menyebarluaskan kepada generasi selanjutnya. Yang ketiga, ijtihad. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran, namun tetap mengacu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bentuk ijtihad itu ada 3 macam, yakni yang pertama itu ijma. Ijma adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma
Imma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Yang ketiga yaitu maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan cara dalam menetapkan hukum, di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Sekian penjelasan tugas hukum Islam saya tentang sumber hukum pokok ajaran Islam. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.